Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai rumus-rumus Excel yang wajib dikuasai pemula atau fresh graduate. Nah, sebelum kalian lanjut nonton video ini, ingatkan untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download gratis. Nah, caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah mendownloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, apa saja sih rumus yang wajib dikuasai oleh fresh graduate? Nah, total ada 17 rumus yang akan kita pelajari. Nah, rumus tersebut dipisahkan berdasarkan kategori. Nah, ada kategori penjumlahan, ada jumlah sel, ada data-data yang lainnya yang akan kita praktekkan. Nah, di sini ada nama rumusnya. Lalu di sini ada fungsi-fungsinya. Nah, kenapa sih rumus-rumus ini wajib dikuasai? Yang pertama, 17 rumus ini paling sering digunakan dalam dunia kerja. Ya, kenapa sering digunakan? Ya, pastinya akan memudahkan kalian dalam menyelesaikan pekerjaan kalian. Nah, yang kedua, jika kalian fresh graduate ingin melamar kerja, nah banyak loker Excel pastinya mewajibkan pelamar tersebut wajib menguasai Microsoft Excel. Nah, contohnya di sini terdapat loker gitu ya, loker sebagai admin. Nah, di sini wajib mahir menguasai Microsoft Excel. Nah, untuk contohnya lagi di sini terdapat loker sebagai admin lagi gitu ya. Nah, pastinya di dalam loker tersebut terdapat kata-kata nih, contohnya berpengalaman dalam menggunakan Microsoft Excel dan menguasai formulanya atau rumusnya seperti VLOOKUP, HLOOKUP, pivot if dan sebagainya gitu ya. Nah, pastinya di video ini kita akan mempraktikkan rumus tersebut. Nah, yang akan membuat kalian mahir menguasai Microsoft Excel gitu ya. Nah, oke, kita langsung aja praktikkan satu persatu. Nah, yang pertama di sini ada kategori penjumlahan. Nah, di kategori penjumlahan ini terdapat 3 rumus, ada sum if dan sum if. Nah, di sini ada fungsinya gitu ya. Kalian bisa baca dahulu. Nah, saja kita praktekkan, kita klik di sini penjumlahan, kita klik. Nah, dia akan berubah atau loncat pada sheet yang pertama gitu ya. Nah, contoh di sini terdapat data penjualan HP Oppo. Terdapat data toko, ada data merek, lalu data unit terjual, dan ada data pendapatannya. Nah, yang pertama, kita akan menggunakan rumus sum. Nah, rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan suatu data atau nilai. Contoh, di sini kita akan menjumlahkan seluruh unit terjual dari data tersebut gitu ya. Jadi berapa sih seluruh total unit yang terjual? Nah, cara cepatnya di sini kita bisa gunakan rumus sum. Kita ketik sama dengan sum atau dia sum tab. Lalu kita blok nilai atau data yang akan kita jumlahkan. Kita blok data unit terjual seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasil pun muncul ya. Jadi unit terjual dari data tersebut adalah 180 unit. Nah, selanjutnya di sini ada autosum. Nah, autosum ini sama seperti tadi sum, namun cara singkatnya gitu ya, cara cepatnya. Kita bisa menggunakan shortcut. Shortcutnya kita tekan di keyboard kita Alt sama dengan secara bersamaan. Nah, dia akan muncul otomatis rumus sum. Kita tinggal tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Di sini adalah total dari pendapatan penjualan HP tersebut gitu ya. Nah, seperti itu untuk rumus sum. Selanjutnya di sini ada rumus sum if. Nah, rumus sum if ini berfungsi untuk mencari atau menjumlahkan data berdasarkan satu kriteria tertentu. Contoh, di sini kita akan menghitung pendapatan dari toko dago. Jadi kita hanya menghitung toko dago saja gitu ya, tidak menghitung data-data yang lain. Nah, di sini kita coba ketik sama dengan sum if tab. Nah, yang pertama kita mengisi rank. Nah, rank ini data dari kriteria yang kita cari, pendapatan toko dago. Toko dago ini terletak pada data toko ya. Kita blok data tokonya. Titik koma. Lalu kriterianya yaitu dago. Kita ketik tanda kutip, kita ketik dago. Tanda kutip, titik koma. Lalu sum rank-nya, nilai akan kita cari atau jumlahkan, kita blok data pendapatannya gitu ya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Kita ubah dolar harga sama seperti data pendapatannya. Nah, seperti ini ya.
Jadi total dari pendapat toko dago sebesar $7.300 gitu ya. Selanjutnya kita coba isi rumus sum if. Nah, di sini apa bedanya nih? Sum if dan sum if ya, ada S-nya. Nah, kalau sum if ini berfungsi untuk menghitung suatu data berdasarkan dua kriteria atau lebih. Nah, contoh di sini kita akan menghitung unit terjual HP Oppo A37 di toko BC. Berarti ada dua kriteria nih. Yang pertama ada Oppo A37, yang selanjutnya ada toko BEC gitu ya. Jadi ada dua kriteria. Nah, di sini kita gunakan rumus sum if sama dengan sum if SUMIFS tab. Yang pertama kita mengisi sum rank. Sum rank yaitu data unit terjual. Kata kita akan menghitung data unit terjual. Kita blok data unit terjualnya. Titik koma. Yang pertama adalah HP Oppo A37. Maka data HP atau data merek kita blok. Titik koma, tanda kutip kita ketik Oppo A37, tanda kutip, titik koma. Kemudian yang kedua adalah toko BC. Kita blok data tokonya. Titik koma, tanda kutip, BEC. Tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, di sini maka hasilnya pun muncul nih. Nah, di sini hasilnya 0. Kenapa 0? Ya karena mungkin HP Oppo A37 itu tidak ada di toko BC atau tidak terjual. Misalnya kita ubah toko BC-nya jadi Dago misalnya ya. Enter, maka kita ubah BC-nya atau hapus jadi Dago. Enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi HP unit terjual di HP Oppo A37 di toko Dago sebesar 73 unit ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman penggunaan dari rumus sum if. Kalau kalian masih belum paham, silakan kalian coba praktekkan. Jika masih belum paham, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kita akan membahasnya bersama-sama gitu ya. Jika sudah paham, kita klik di tanda panah ini. Nah, kan kita tadi sudah mempraktekkan 3 rumus ya. Maka kita checklist 3, 1, 2, 3. Nah, jika sudah paham, kita pergi ke kategori yang kedua, yaitu penghitungan dari jumlah sel. Total ada 5 rumus yang akan kita pelajari. Kita akan praktekannya satu persatu gitu ya. Kita klik di sini kategori hitung jumlah sel. Nah, di sini terdapat tabel nilai siswa. Ada nama siswa, ada jenis kelaminnya gitu, L, ada P, laki-laki, P dan perempuan. Lalu ada daftar nilai ujiannya dari nilai MTK sampai IPS. Nah, yang pertama kita akan menghitung atau kita akan memperhatikan penggunaan rumus count, COUNT. Nah, rumus count ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel atau jumlah data yang terisi berdasarkan angka gitu. Jadi angkanya saja yang terisi angka. Kita ketik sama dengan counta, COUNTA tab. Kita blok data dari di sini kan jumlah siswa yang mengerjakan ujian MTK. Maka kita blok data nilai MTK. Tutup kurung, tekan enter. Counta gitu ya, bukan count, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi jumlah siswa yang mengerjakan ujian MTK adalah 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi dengan rumus count ini kita bisa menghitungnya secara cepat dan tepat walaupun datanya sangat banyak. Selanjutnya ada counta. Ini apa bedanya sih? Count dan counta, ada A-nya di akhir. Nah, kalau counta ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisikan data, baik itu angka atau huruf gitu ya. Kita klik sama dengan counta, COUNTA tab. Kita blok data yang terisi data, misalnya data nama siswa kita blok. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi jumlah seluruh siswa dan data tersebut sebesar 10 orang atau 10 siswa. Nah, selanjutnya kita mengisi data count blank. Nah, rumus count blank ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang kosong atau tidak terisi data. Kita coba ketik sama dengan count blank, COUNTBLANK tab. Jumlah siswa yang tidak ikut ujian IPA. Maka kita blok data IPA. Tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi di sini bisa terlihat ada 2 orang yang tidak mengikuti ujian atau nilainya kosong.
Selanjutnya, kita akan mempraktekkan penggunaan rumus COUNTIF. Nah, rumus COUNTIF ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berdasarkan satu kriteria tertentu. Contoh, jumlah siswa laki-laki. Maka kriteria yang dimaksud adalah laki-laki gitu ya. Nah, di sini kita bisa gunakan rumus COUNTIF. Kita klik sama dengan COUNTIF, COUNTIF, tab. Yang pertama kita mengisi rank, kita masukkan nih data dari jenis kelaminnya, kita blok, titik koma. Nah, kriterianya adalah laki-laki. Laki-laki di sini terletak atau diisi dengan huruf L. Maka kita ketik tanda kutip, ketik L. Tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, maka siapa pun muncul nih. Dari data tersebut, jumlah laki-laki hanya 4 siswa gitu ya. 1, 2, 3, 4 ya. Maka siapa pun benar ya. Ada 4 siswa. Nah, selanjutnya ada rumus COUNTIF nih, ada S-nya di akhir. Apa bedanya? Nah, kalau COUNTIF ini satu kriteria, kalau COUNTIF ini ada 2 kriteria. Contoh, misalnya jumlah siswa perempuan nilai MTK lebih besar dari 75. Maka kriteria yang pertama adalah perempuan, kriteria yang kedua adalah MTK-nya lebih besar dari 75. Nah, kalau kasih ini kita bisa gunakan rumus COUNTIF ya. Sama dengan COUNTIF, COUNTIFS, tab. Kriteria yang pertama kita blok dari data jenis kelamin ya. Kita blok jenis kelaminnya. Titik koma, tanda kutip T gitu ya. Tanda kutip titik koma. Yang kedua adalah nilai MTK-nya. Kita blok titik koma, tanda kutip lebih besar dari 75. Tanda kutip tutup kurung, enter. Nah, maka siapapun muncul ya. Jadi jumlah siswa perempuan nilai MTK-nya lebih besar 75, hanya ada 1 siswa gitu ya. Sini perempuan kurang 75. Nah, maka di sini Zahra gitu ya. Zahra nilai MTK-nya lebih besar dari 75, hanya ada 1 siswa. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk kategori yang kedua. Semoga kalian paham. Jika masih belum paham, silakan kalian coba praktekkan kembali. Jika masih belum paham, silakan kalian tulis di kolom komentar. Kita akan membahasnya bersama-sama gitu ya. Jika sudah paham, kita klik di tanda panah ini. Nah, maka tadi sudah kita praktekkan ya 5 rumus. Kita klik 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kategori yang ketiga ada penghitungan nilai gitu ya. Ada tertinggi, terendah, dan rata-rata. Kita klik di sini kategori yang ketiga. Nah, selanjutnya di sini ada data nih. Ada data siswa ya, ada nama siswa, jenis kelamin, ada daftar nilainya. Nah, kita akan praktekkan tadi kembali rumus-rumus yang akan kita praktekkan. Yang pertama ada rumus sum, tadi sudah kita praktekkan ya. Untuk menjumlahkan nilai sama dengan sum, tab. Kita blok data nilainya dari MTK sampai IPS untuk siswa yang pertama, tutup kurung, enter. Nah, untuk data di bawahnya, karena datanya sejenis, kita tinggal tarik saja ke bawah seperti ini. Arahkan kursor kita ke ujung kanan bawah sampai ada tanda plus hitam seperti ini. Lalu klik kiri 2 kali. Nah, maka data yang di bawahnya otomatis terisi. Selanjutnya, di sini kita akan mempraktekkan penggunaan rumus average. Nah, rumus average ini berfungsi untuk mencari nilai rata-rata. Jadi berapa sih rata-rata yang diperoleh dari setiap siswanya berdasarkan 3 nilai ujian tersebut gitu ya. Kita coba sama dengan average avrag tab. Kita blok data nilai MTK sampai IPS. Tutup kurung, enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka siapapun muncul gitu ya. Ini nilai data dari siswa tersebut. Selanjutnya ada rumus if nih. Nah, rumus if ini berfungsi untuk mencari nilai dari perbandingan suatu data. Contoh, di sini kita akan mengisi data keterangan. Nah, data keterangan ini diambil berdasarkan catatan ini. Contoh, lulus jika nilai catatannya 75 atau lebih besar dari 75. Maka di sini kita bisa gunakan rumus if. Kita klik sama dengan if jika nilai catatannya kita klik lebih besar atau sama dengan 75, berarti kita bisa masukkan kurang dari 75 titik koma tanda kutip tidak lulus. Tanda kutip titik koma, sebaliknya kurang dari 75 yaitu 75 dan lebih besar dari 75. Kita ketik tanda kutip lulus.
tanda kutip, tutup kurung, enter. Nah, maka hasil pun muncul ya, tarik ke bawah. Nah, di sini yang pertama lulus karena nilainya lebih dari 75 atau 75. Nah, misalnya yang sini rata-ratanya 62. Ya, 62 kurang dari 75, tidak lulus. Nah, misalnya di sini yang ketiga 75. Nah, 75 dinyatakan lulus gitu ya. Karena yang lulus itu nilainya 75 atau lebih besar dari 75. Oke. Selanjutnya ada rumus max dan min. Nah, kalau max berfungsi untuk mencari nilai tertinggi gitu ya. Contoh, di sini kita akan mencari nilai tertinggi dari mata pelajaran IPA. Kita ketik sama dengan max, tab, kita blok data nilai IPA. Tutup kurung, enter. Nah, maka nilai IPA tertinggi adalah 99. Contoh yang kedua, jumlah nilai tertinggi. Kita ketik sama dengan max, tab, kita blok jumlah nilai, tutup kurung, enter. Nah, bisa terlihat ya, maka siapapun muncul ya, nilai tertinggi muncul. Nah, selanjutnya untuk nilai terendah, di sini kita bisa gunakan rumus min. Kita klik sama dengan min, tab. Karena kita akan menghitung jumlah nilai terendah mata pelajaran IPA, kita blok data nilai IPA. Tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk jumlah nilai terendah sama dengan min, tab. Kita blok jumlahnya. Tutup kurung, enter. Nah, maka siapapun muncul ya. Nah, untuk kategori yang 3 sudah kita praktekkan. Sebelum kalian paham, nah jika sudah paham, kita klik di tanda panah ini. Kita klik ya 3 rumus yang sudah kita praktekkan. Selanjutnya kategori yang keempat ada mencari data. Ada 2 rumus, ada VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, perbedaannya sih VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, kita coba praktekkan gitu ya. Nah, contoh di sini terdapat tabel. Ada 2 tabel nih. Yang pertama ada tabel berbentuk vertikal dan berbentuk horizontal. Nah, contoh tabel berbentuk vertikal tuh datanya, masalahnya, judulnya. Di sini ada nomor, nama, usia, dan alamat. Ini judul tabelnya. Dia bergerak dari kiri ke kanan seperti ini. Lalu datanya bergerak dari atas ke bawah. Misalnya nomor 1 dan nomor 5. Jadi dia berurutan ke bawah seperti ini. Nah, kalau yang horizontal, untuk judulnya dia bergerak dari atas ke bawah. Namun datanya dia bergerak ke kiri kanan seperti ini. Maka ini tabel horizontal gitu ya. Nah, contoh yang pertama, di sini ada data nomor. Nah, kita akan mencari tahu siapa sih nama dengan nomor 3. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP karena data atau tabelnya berbentuk vertikal. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP, tab. Yang pertama kita mesti lookup value. Nah, kita akan mencari data nama berdasarkan nomor ini, nomor 3 ini. Maka kita klik nomor 3 ini, titik koma. Lalu kita mesti tabel array, yaitu tabel yang berisikan data lookup value-nya, data nomor, dan data yang kita cari, yaitu data nama. Maka data tabel yang pertama ini, kita blok tabelnya. Titik koma. Lalu kita mengisi kolom list number. Nomor kolom dari data yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi. Nah, ini kan tabel yang sudah kita blok tadi ada warna merahnya seperti ini. Di sini ada 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Nah, kolom nama ini terletak pada kolom nomor 2. Nah, data yang kita cari terletak pada kolom nomor 2. Maka kita klik 2 titik koma. Nah, untuk lookup-nya di sini kita pilih true atau false ya. Kalau true ini approximate match, kira-kira. Kalau false ini excess match atau nilai yang pasti. Kita pilih yang nilai yang pasti, false gitu ya. Kita bisa ketik false, atau false ini bisa jadi angka 0, true itu bisa jadi angka 1 gitu ya. False, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Nah, nomor 3 adalah Kevin gitu ya. Nah, di sini namanya Kevin. Misalnya kita ubah jadi nomor 5 atau nomor 4, nah namanya Safira ya. Dia akan berubah jadi Safira. Misalnya kita ubah jadi nomor 10. Nah, hasilnya akan error. Kenapa error? Ya karena nomor 10 tidak ada datanya. Maka hasilnya error gitu ya. Karena di sini ada nomor 1 sampai 5 saja. Kita ubah jadi nomor 1. Nah, hasilnya pun akan berubah jadi Daniel gitu ya, sesuai dengan tabel tersebut. Nah, seperti itu untuk VLOOKUP. Nah, selanjutnya ada lookup. Kita mencari data berdasarkan tabel horizontal.
sama seperti table yang kedua ini. Kita klik sama dengan HLOOKUP, HLOOKUP, tab. Kita akan mencari data produk berdasarkan kode. Kita klik kode 2B ini, titik koma. Lalu table arahnya kita blok ya, table yang kedua ini. Titik koma. Nah, kalau tadi VLOOKUP tuh kolom index number, kalau HLOOKUP tuh row index number, yaitu baris nomor data yang kita cari. Kita akan mencari data produk. Di sini ada 3 baris, 1, 2, 3. Data produk ini terletak pada baris kedua. Maka kita ketik 2, titik koma, kita pilih false ya, atau angka 0 gitu ya, tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Untuk kode 2B adalah produk laptop. Nah, jika sudah paham, kita pergi ke panah. Kita klik atau kita checklist gitu ya. 2 ini VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, yang terakhir ada kategori merapikan data. Nah, di sini ada 3 rumus, ada proper, upper, dan lower. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Yang pertama ada rumus proper. Kita coba ketik sama dengan proper, tab. Kita klik datanya di sini, tutup kurung, enter. Nah, dia akan merubah data tersebut menjadi rapi seperti ini. Jadi huruf kapital di awal, sisanya huruf kecil gitu ya. Huruf kapital di awal lagi, sisanya huruf kecil. Tarik datanya ke bawah. Nah, datanya akan rapi seperti ini. Yang tadinya acak-acakan gitu ya, huruf kapital, huruf kecil, dan seterusnya gitu ya, akan rapi seperti ini. Selanjutnya ada rumus upper. Nah, rumus upper ini berfungsi untuk merubah kata menjadi huruf besar semua atau huruf kapital semua. Kita klik sama dengan upper, tab, kita blok datanya, kita klik datanya, tutup kurung, enter, tarik datanya ke bawah. Nah, dia akan berubah menjadi huruf kapital semua seperti ini ya. Selanjutnya ada rumus lower. Nah, lower ini merubah huruf menjadi huruf kecil semua. Kita klik sama dengan lower, tab, klik datanya, tutup kurung, enter, tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Katanya akan berubah menjadi huruf kecil semua seperti ini. Jika sudah paham, kita klik di tanda panah. Nah, maka yang 3 ini kita checklist. Nah, total 17 rumus ini sudah kita praktekkan ya teman-teman, secara cepat dan tepat. Nah, jadi sudah teman-teman ya, 17 rumus yang pastinya wajib dikuasai oleh pemula atau fresh graduate. Nah, semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya gitu ya. Jika kalian melamar kerja, semoga kalian bisa memudahkan kalian untuk mencari pekerjaan. Jika yang sudah mencari pekerjaan, semoga kalian dapat memperlancar pekerjaan kalian ini dengan rumus-rumus Excel ini gitu ya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat.